Hai semua, balik lagi di Rizama Channel. Jadi kali ini saya akan coba review sebuah produk kotak safe deposit atau brankas mini elektrik, dimana kotak ini tak ubahnya seperti brankas deposit box biasa. Ada pintu khusus yang dapat dibuka. Di dalamnya juga dapat digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga Anda seperti emas batangan, jam tangan, hingga perhiasan. Terdapat juga dua lubang di belakang box, jadi kotak ini bisa dipasang di tembok gitu dengan bantuan baut. Oke, yang pertama untuk di dalam boxnya itu, di dalam paketnya itu terdapat beberapa item yang bisa dilihat. Ada baterai, ada 4 buah baterai A2, ada baut untuk kita menempelkan box ini ke tembok, dan yang ketiga ini yang pastinya kunci manualnya ya. Kita lihat, ini kunci manualnya. Manualnya seperti ini, bulat seperti ini ya. Nanti ini akan dimasukkan ke sini. Selanjutnya itu ada baut. Baut ini nanti akan dipasang ke tembok seperti ini. Nah, oke. Yang terakhir itu ada 4 baterai. Jadi ini bisa pakai atau harus pakai 4 baterai supaya pintu ini bisa dibuka menggunakan pin. Oke, sekilas untuk fiturnya. Brankas mini elektrik ini mempunyai beberapa fitur, diantaranya password elektrik. Ada dua cara untuk membuka pintu brankas ini, yaitu dengan password elektrik menggunakan pin-pin angka, dan kunci fisik yang tadi saya tunjukkan ini ya. Jadi bisa manual ataupun memakai pin. Anda bisa memasukkan password jika tidak membawa kunci, ataupun membuka kunci jika lupa password. Pastikan kunci ini tidak dimasukkan ke dalam box ini ya, nanti takutnya tidak bisa dibuka ketika baterai ini habis atau lupa password. Fitur yang kedua yaitu ada LED notif. Nanti di sini ada petunjuk bahwa pin itu benar atau salah. Nanti kita praktekkan. Jadi terdapat LED yang menunjukkan apakah password yang Anda masukkan benar atau salah. LED ini juga memberikan peringatan jika baterai pada brankas akan habis. Nah, jadi nanti akan ada notifnya gitu ya. Yang terakhir yaitu yang tadi disebutkan ada dua lubang di belakang. Di belakang ini, sambil kita lihat ya, seperti apa bentuknya. Nah, ini ada dua lubang, ada satu, ada dua. Nah, dua lubang ini yang nantinya akan ditempelkan ke dinding jika kalian ingin menempelkannya ke dinding. Tapi jika tidak apa-apa, tidak usah dipakai. Jadi begini penampakannya, sangat kokoh. Nah, untuk materialnya sendiri, spesifikasinya itu dari besi ya. Kalau kita baca dari webnya itu dia dari besi. Ini semuanya dari besi. Dimensinya itu 230 mm dikali 170 mm dikali juga ininya 170 mm. Nah, tebal platnya ini sekitar 1,5 mm. Oke. Begitu materialnya. Nah, selanjutnya kita akan coba petunjuk penggunaannya. Karena di sini saya tidak akan menempelkannya di dinding, maka ini saya akan simpan di sini ya.
tidak akan saya pakai dulu. Nah, petunjuk pertama yaitu membuka brankas. Yang pertama itu lepaskan penutup plastik pada panel ini. Ini kan karet ya, ini bisa dibuka, simpan. Nah, ini kita masukkan kuncinya ke sini. Nah, masukkan, putar kunci berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, putar. Nah, ketika posisi gini kita bisa memutar ini ke arah jarum jam untuk membuka brankas. Nah, ketika sudah dibuka gini, ini nggak bisa ditarik. Jadi kalau ini mau dilepas, ini harus diputar ke kanan baru bisa dilepas. Kita balikan lagi. Nah, ini baru bisa kita buka. Nah, di dalamnya ada apa? Dalamnya tuh ada ini ya. Kita dapat kain untuk alas. Kain untuk alas. Ya, kain untuk alas aja ya. Biar nggak lecet ke besinya. Di dalamnya itu cukup luas sih. Ada satu jengkal saya lebih ya. Cukup untuk beberapa barang. Contoh ini, saya contoh masukin ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa masuk. Ini tempat kacamata mungkin bisa masuk. Seperti itu gambarannya. Oke, kita masukin lagi supaya ada alasnya. Oke, selanjutnya kita akan memasang baterai. Nah, untuk baterainya itu kita bisa simpan di sini. Ini tempat baterainya, kita buka. Nah, dan pasang 4 buah baterai ini. Baterai AA 1,5 volt, pastikan kutubnya benar ya, seperti ini. Nah, jika baterai sudah terpasang, dia akan ada bunyi bip gitu, bunyi bip sekali. Oke. Nah, untuk sekarang baterai sudah terpasang, kita coba tutup dulu. Selanjutnya kita akan coba mengatur kode pin ya. Oke, pertama kita kunci dulu. Kunci. Nah, ini terkunci ya. Nah, untuk mengatur kode pin, untuk default kode pinnya itu adalah 159 lalu enter. Ini enter ya. Ini enter. Untuk konfirmasi. Nah, setelah dimasukkan pin, nanti Anda akan mendengar bunyi bip dan lampu hijau nanti di sini akan menyala. Lalu putar pegangan ini searah jarum jam dalam 5 detik. Jika 5 detik ini nggak diputar, maka ini akan kembali mode kunci. Jadi ini nggak akan bisa dibuka lagi. Nah, bila kode yang dimasukkan salah, brankas tidak akan terbuka. Ya, kita coba ya. Kodenya itu defaultnya 159E. Nah, ini hijau menyala ya. Nah, kalau 5 detik kita tidak buka, maka ini akan otomatis mengunci lagi. Nah, ini mati. Berarti ini tidak bisa dibuka. Nah, kita coba lagi. Nah, kita buka searah jarum jam. Ada bunyi krek gitu ya. Nah, ini baru bisa dibuka. Nah, jika Anda memasukkan kode PIN yang salah 3 kali berturut-turut, maka Anda perlu menunggu selama 20 menit dan coba masukkan kode PIN-nya kembali. Nah, setelah 20 menit Anda coba kembali masukkan kode PIN dan salah 3 kali berturut-turut lagi, Anda perlu menunggu selama 5 menit dan coba masukkan kode PIN-nya lagi.
gitu ya. Jadi kalau udah 3 kali berturut-turut kita harus nunggu 20 menit untuk mencobanya lagi. Nah kalau masih salah aja setelah 20 menit kita tunggu 5 menit lalu coba lagi gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat status baterai ya, atau penggantian baterai. Jika baterai hampir habis, lampu merah di tengah sini itu akan menyala sebagai peringatan. Nah kalau kita mau ngetes baterainya itu udah lemah atau belum, cukup masukkan kode PIN untuk membuka brankas. Nah jika daya baterai melemah, maka lampu yang merah di sini selain yang hijau ini, merah yang di tengah ini akan menyala. Berarti baterainya sudah lemah. Tapi jika lampu merah di tengah ini tidak menyala, maka baterai masih baik-baik saja atau masih full. Mari kita coba. Kita kunci dulu. Nggak bisa ya. 159 enter. Nah ini merah nyala ya. Berarti status baterai yang saya pakai itu lemah. Nah, makanya ini harus segera diganti untuk menghindari habis baterai ketika akan kita pakai gitu ya. Oke, jadi ada info tambahan nih buat kalian, ataupun juga ini bisa disebut ya sedikit kekurangannya lah. Jadi ketika kalian udah set pin yang kalian inginkan, terus kalian ingin ganti baterai semuanya atau emang sengaja ganti baterai gitu ya. Nah di sini tuh password atau pinnya itu akan kereset. Nah itu jadi sedikit kelemahan sih kalau buat saya. Jadi saya kasih contoh kayak gini ya. Saya udah set pinnya itu 777. Ini kebuka ya. Oke, saya buka. Lalu saya di sini buka baterainya. Buka baterainya 3 atau sampai 4 atau semuanya ya. 1 2 3 4. Ini udah terlepas. Lalu saya pasang lagi. 1 2 4. Nah itu akan ada bunyi bip lagi. Nah dimana bunyi bip itu menandakan bahwa passwordnya itu akan direset kembali ke defaultnya, yaitu 159. Nah jadi kalian harus pinter-pinter buat berkala ganti baterainya. Jangan semuanya, jadi 1 dulu atau 2. Kalau 3 atau 4 itu mungkin akan kereset. Kita coba di sini kunci. Ini nggak bisa ya. Lalu kita pakai kode PIN yang saya edit sebelumnya. Nah ini udah nggak bisa nih. Nah kalau kita masukkan kode PIN default itu 59, dia baru bisa. Jadi passwordnya ini kereset. Tapi kalau kita copot 2, dia akan kereset atau enggak. 1 2 atau 2. Kita pasang lagi 1 2. Nah kalau 2 aman. 1 atau 2 baterai yang diganti itu aman. Tapi kalau 3 atau 4 baterai itu akan ngereset kode PIN kita. Begitu info tambahannya ya. Oke, next kita akan mengubah kode PIN ya. Tadi kan 159. Kita akan ubah ke kode PIN yang kita inginkan. Pertama, buka brankas, kemudian tekan tombol warna merah di belakang pintu ini. Lalu lepas tombol setelah ada bunyi beep ya. Kita coba 159. Nah ini ada tombol warna merah nih sini ya. Ini kita coba tekan sampai ada bunyi beep. Oh ya, untuk mengubah
pin ini hanya bisa dilakukan ketika kita membuka tutupnya aja ya. Nah, jadi kalau tutup itu agak susah. Jadi kita tekan ini. Nah, ada bunyi bip. Nah, masukkan kode yang kita inginkan atau pin yang kita inginkan dalam waktu 5 detik, dan itu minimal 3 angka sampai maksimal 8 angka. Jadi nggak bisa 2 angka aja atau 1 angka, itu nggak bisa. Nggak bisa juga sampai 9 angka tuh. Jadi maksimalnya 8 dan minimalnya di 3 angka. Coba lagi, karena tadi udah lebih dari 5 detik. Tekan lagi di sini ya. Nah, coba kita ubah ke 777. Nah, saya udah ubah ini ke 777. 7-nya 3 kali. Oke, kita akan coba. Tandanya kalau udah keubah, lampu kuning di sini akan berkedip 2 kali seperti tadi ya. Dan kita coba pakai kode pin yang default 159. Nah, ini nggak bisa. 3 kali bip berarti itu akses ditolak. Tapi ketika kita pakai kode pin yang baru 777, nah kebuka. Langsung kita buka, set. Oke, mantap. Sudah kebuka dengan kode pin yang kita inginkan. Oke, untuk pemeliharaannya bagaimana ini ya? Nah, jadi untuk menjaga box ini, jaga kelembaban di dalam brankas untuk menghindari bagian-bagian brankas yang korosi serta rusaknya dokumen. Makanya kita di sini dikasih sebuah alas ya, alas kain seperti ini agar kelembabannya cukup terjaga. Terus yang kedua, ganti kode pin secara berkala untuk menghindari kemacetan pada kunci atau pembobolan oleh pihak yang tidak diinginkan. Yang ketiga, beri pelumas pada engsel-engsel dan slot pengunci brankas. Ini ya, engsel ini juga mungkin kunci ini ya, kunci ininya. Jadi ini tuh ada 2 kunci, ada 2 besi untuk mengunci, ada 2. Nah, ini mungkin nanti harus dikasih pelumas secara berkala agar tidak korosi. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian review dari brankas mini elektrik dari Tafguard 17E ini. Oke, kesimpulannya itu kalau dari saya pribadi ini sangat recommended ya, apalagi buat menyimpan barang-barang pribadi yang berharga kayak emas atau emas batangan yang kita mungkin 5 gram, 10 gram mungkin ya, kita bisa simpan di sini. Ini akan cukup lebih aman daripada kita simpan di lemari biasa gitu ya. Juga untuk mungkin jam tangan atau surat-surat berharga kita bisa lipat, kita bisa simpan di sini, tapi pastikan bahwa ini tidak lembab ya, agar barang-barang di sini itu cukup aman. Jadi jangan simpan di tempat yang lembab gitu ya. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu ya tadi, ketika kita copot baterai ini lebih dari 2, 3 sampai 4 ini akan ngereset pin yang kita setting. Jadi itu bisa salah satu kekurangan sih. Yang lainnya oke lah, dengan budget di bawah 250 mungkin ini termasuk recommended sih buat saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jika video ini membantu, bisa di like dan di subscribe. Kalau tidak suka bisa di dislike. Thank you semuanya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.